Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, anak-anak, sebelum mulai belajar jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arif Dwi Santoso dari IAIN Ponorogo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, yaitu tentang sistem pencernaan dan pernapasan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu tidak seperti manusia dan hewan. Mereka itu bisa membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membutuhkan air, karbon dioksida, dan juga sinar matahari untuk prosesnya. Makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan itu berupa glukosa atau gula. Makanan itu dapat digunakan langsung dan dapat juga disimpan. Nah, lalu di mana tumbuhan menyimpan cadangan makanannya? Untuk jangka pendek, tumbuhan itu menyimpan makanannya ada yang di daun, ada di buah, dan ada juga di biji. Untuk jangka panjang, contohnya itu pada daun bawang. Makanannya disimpan di daun yang berubah menjadi umbi. Kemudian ada juga wortel. Makanannya disimpan di akar yang berubah menjadi umbi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan itu merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Jadi sistem pernapasan itu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang berada di dalam darah kita. Kemudian sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini merupakan organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrisi. Jadi sistem pencernaan ini kita makan, kemudian di dalam itu diolah sehingga menjadi energi dan nutrisi bagi tubuh. Nah, berdasarkan makanannya, hewan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu karnivora, yang kedua yaitu herbivora, dan yang ketiga yaitu omnivora. Jenis hewan karnivora itu pemakan daging. Hewan herbivora itu hewan pemakan tumbuhan, dan hewan omnivora itu hewan pemakan segala. Nah, dari jenis-jenis hewan tersebut itu memiliki bentuk dan ciri-ciri yang berbeda. Salah satunya yaitu pada giginya. Hewan karnivora itu memiliki gigi taring yang kuat dan tajam yang berguna untuk mencabik daging mangsanya. Contoh dari hewan karnivora itu ada singa, kucing, buaya, dan lain-lainnya. Kemudian yaitu pada hewan herbivora. Hewan herbivora itu memiliki ciri gigi yang rata. Gigi rata ini digunakan untuk mengunyah makanan dan tidak memiliki gigi taring serta tidak memiliki gigi geraham. Contohnya dari hewan herbivora ini ada sapi, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Kemudian ciri gigi hewan omnivora. Hewan omnivora ini memiliki ciri gigi yaitu adanya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham secara lengkap. Jadi hewan omnivora ini memiliki gigi lengkap, ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri itu berbentuk pipih yang digunakan untuk memotong makanan. Gigi taring digunakan untuk mencabik daging, dan gigi geraham digunakan untuk mengunyah. Contoh dari jenis hewan herbivora itu ada monyet, babi, tikus, dan lain sebagainya. Nah, makhluk hidup itu memerlukan makanan yang digunakan sebagai nutrisi tubuh. Begitu pula manusia juga memerlukan makanan sebagai kebutuhan tubuh manusia. Nah, salah satu kebutuhan tubuh manusia yaitu karbohidrat.
Lalu apa itu karbohidrat? Karbohidrat itu golongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat itu memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan kita bisa melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Nah, selain membutuhkan karbohidrat, dalam satu hari tubuh manusia itu juga memerlukan serat dan juga air. Nah, kebutuhan tersebut kurang lebih dalam satu hari itu 300 gram karbohidrat, 28 gram serat, 1850 ml air, dan 50 gram protein. Selain kebutuhan tersebut, manusia dan juga makhluk hidup lainnya itu juga memerlukan oksigen. Oksigen digunakan untuk pernapasan kita. Nah, selanjutnya di sini ada bacaannya anak-anak. Mari kita baca bersama. Nah, suatu pagi Gina mengeluh sakit kepala dan lemas saat berbaris dan bersiap untuk bersalaman dengan bu guru sebelum masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Gina itu belum sarapan. Malam sebelumnya ia juga tidak makan. Hal ini menyebabkan tubuh Gina kekurangan energi karena asupan karbohidrat dalam tubuh yang kurang. Karbohidrat merupakan salah satu nutrisi penting untuk tubuh. Tubuh anak seusiamu membutuhkan 280 gram sampai 300 gram karbohidrat dalam sehari. Setiap 100 gram nasi putih mengandung 27,9 gram karbohidrat. Dengan konsep pembulatan, kamu dapat menghitung dengan mudah taksiran berat nasi yang memenuhi kecukupan karbohidrat dalam tubuhmu. Nah, jadi ceritanya itu Gina waktu berbaris dan bersiap untuk bersalaman ibu guru sebelum masuk kelas itu dia merasakan sakit kepala dan lemas. Kemudian ketika dicari tahu ternyata Gina itu belum sarapan. Begitupun pada malam sebelumnya Gina itu juga tidak makan. Sehingga itu menyebabkan tubuh Gina kekurangan energi karena asupan karbohidrat dalam tubuhnya itu kurang. Nah, sebenarnya karbohidrat itu sangat penting karena sebagai nutrisi bagi tubuh kita. Untuk usia anak-anak itu membutuhkan 280 sampai 300 gram karbohidrat dalam sehari. Sedangkan 100 gram nasi putih itu mengandung 27,9 gram. Nah, jadi berapa gram nasi putih yang perlu kita konsumsi dalam satu hari? Oke, mari kita hitung. 100 gram nasi itu sama dengan 27,9 gram karbohidrat. Lalu 27,9 gram ini kita bulatkan saja menjadi 27 gram. Kenapa menjadi 27 gram? Karena yang awalnya 27,9 gram itu dibulatkan ke bawah agar hasil perhitungan penaksiran berat nasi tidak kurang dari kebutuhan karbohidrat tubuh. Jadi 100 gram nasi itu sama dengan 27 gram karbohidrat. Kemudian kita kalikan 11. Jadi 100 gram nasi dikali 11 itu menjadi 1100 gram nasi. 1100 gram nasi itu sama dengan 297 gram karbohidrat. Jadi kebutuhan karbohidrat selama satu hari untuk tubuh kita itu bisa tercukupi. Nah, sumber karbohidrat itu tidak hanya terdapat dari nasi loh anak-anak. Ada banyak sumber karbohidrat di sekitar kita. Itu bisa kita dapat dari mengkonsumsi pisang, ubi, jagung, singkong, dan lain-lainnya. Itu juga mengandung karbohidrat. Nah, selain kebutuhan makanan, kita juga memerlukan oksigen. Oksigen itu sangat penting terutama dalam sistem pernapasan makhluk hidup. Kalau tidak ada oksigen, kemungkinan kita tidak akan bisa bernapas.
Salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketersediaan oksigen adalah dengan menanam pohon di sekitar lingkungan kita. Makin banyak pohon, makin banyak juga pasokan oksigen yang tersedia. Nah, tubuh seseorang itu membutuhkan 5,98 kg oksigen dalam sehari. Nah, jadi kesimpulannya, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan juga oksigen. Makanan itu digunakan sebagai energi dan nutrisi bagi tubuh, baik itu manusia ataupun hewan dan tumbuhan. Dan oksigen itu digunakan sebagai sistem pernapasan makhluk hidup. Tanpa adanya oksigen, kemungkinan kita tidak akan bisa bernapas. Lalu untuk menjaga oksigen itu tetap ada, kita bisa menanam pohon-pohon di sekitar lingkungan kita sehingga pasokan oksigen itu tersedia banyak. Nah, anak-anak, di sini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Di sini soalnya tidak banyak-banyak, hanya 5. Kalian harus mengerjakan, kemudian nanti bisa dikirimkan melalui WhatsApp. Untuk pengirimannya nanti bisa jadi ke nomor Bapak ya. Oke, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Nah, cukup sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.